Saat Teduh Antioquia hari ini, hidup yang menghasilkan buah. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Setiap tanaman ditanam untuk tujuan masing-masing. Kalau kita menanam tanaman bunga, yang kita nantikan adalah bunganya. Saat kita menanam sayuran, yang dinantikan adalah daunnya. Saat menanam padi, yang kita nantikan adalah bijinya. Begitu juga ketika menanam pohon buah, yang dinantikan adalah buahnya. Di saat masing-masing tanaman memberikan hasil yang maksimal, maka ada sukacita tersendiri. Yesus memberikan perumpamaan tentang tanaman buah anggur, di mana Bapa sebagai pengusahanya, Yesus sebagai pokok anggur, dan orang Kristen sebagai ranting-rantingnya. Kita tahu bahwa hasil yang diharapkan dari pohon anggur adalah buahnya. Untuk menghasilkan buah yang baik dan banyak, maka diperlukan pemeliharaan dan penanganan yang baik pula. Ada dua hal yang perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan buah anggur yang baik, yaitu pemotongan ranting-ranting yang tidak berbuah dan pembersihan ranting-ranting yang menghasilkan buah. Dengan demikian, pohon anggur akan menghasilkan buah yang maksimal. Demikian juga dengan orang Kristen. Jika ia berbuah banyak dan tetap tinggal di dalam Yesus, maka ia akan dipelihara dan dibersihkan. Akan tetapi, jika ia tidak tinggal di dalam Yesus, maka ia akan dipotong dan dibuang. Bersyukur kita adalah orang yang sudah bersih karena firman, dan kita telah dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman yang hidup dan kekal. Karena itu, kita harus tetap memelihara iman kepada Kristus, menghasilkan buah, dan taat secara berkelanjutan. Semua ini akan menjadi bagian dalam hidup kita jika kita memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Kristus. Jika tidak, maka akan menjadi sia-sia dan berakhir kepada pembuangan karena tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali. Sesungguhnya Allah ingin supaya kita selalu dekat dengan Kristus, dan setiap doa kita akan dijawabnya. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus untuk membawa kemuliaan bagi Allah dan membuktikan bahwa kita adalah murid-murid sejati. Seperti Bapa dipermuliakan di dalam pekerjaan anak dan sekarang dalam pekerjaan kita sebagai orang percaya. Saudara, bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang Kristen? Apakah kita memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus? Bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati? Ingatlah bahwa Allah Bapa dipermuliakan jika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang sungguh diharapkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu karena kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih karena firman-Mu selalu membersihkan kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Biarlah kami rindu untuk terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.